Selamat sore Sobat 3D. Kembali dengan 3D Murai. Pada minggu sore ini kami akan berbagi tips singkat mengenai manfaat dari 5 hal yang teman-teman lihat di bawah ini untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang Sobat 3D hadapi manakala sobat baru pertama kali atau baru mencoba untuk melakukan penangkaran atau beternak murai batu ya, yang sometime kalau teman-teman pernah alami dan atau pernah lihat di YouTube ya, kendalanya ada banyak ya. Yang pertama itu mulai dari sulit untuk menjodohkan, kemudian yang kedua sulit untuk membuat murai itu kawin, yang ketiga murai kawin tapi tidak bertelur, yang keempat murai bertelur tapi tidak diirami, yang kelima murai diirami tapi tidak menetas ya, zong terus bahasanya, kemudian murai menetas ya tetapi tidak dirawat oleh indukannya ya kan? Dan yang terakhir ya, level yang paling tinggi itu adalah murai menetas dirawat oleh indukannya ya tapi mati. Nah gitu ya, jadi ini adalah dilematis bagi teman-teman ya, problem-problem masalah-masalah yang kita sering temukan ya bagi para penghobi atau pencinta burung murai ya, manakala dia baru pertama kali ya atau belum memiliki pengalaman bagaimana melakukan penangkaran murai batu yang benar-benar sukses gitu ya, yang berhasil ya. Berhasil dalam arti apa? Bisa mengatasi atau melewati kendala-kendala yang tadi saya sebutkan. Nah, kita akan berbagi ya sobat ya, di sini manfaat dari 5 hal yang teman-teman lihat di sini ya. Seperti apa gitu ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi ya. Yang pertama ya, kita lihat di sini ada sebuah produk yang sampai sekarang ya saya pakai. Ini sudah lebih dari 4 tahun ya, mungkin udah 5 tahun ini saya pakai ya. Nama produknya ini WP ya, Best Breeding Vitamin. Jadi di sini cocok untuk murai batu ya. Nah, apa manfaatnya ya? Secara singkat saya coba sampaikan bahwa manfaat dari WP ini adalah teman-teman, yang pertama ya, ini teman-teman bisa berikan ya WP ini dengan cara mencampurkan ke dalam minuman murai jantan dan murai betina pada saat proses penjodohan. Nah, jadi ini diberikan nih pada saat proses penjodohan. Apa manfaatnya? Manfaatnya ya, yang saya rasakan adalah murai itu cepat jodoh ya. Jadi kalau saya jodohin murai itu hanya butuh waktu 3 hari biasanya ya, paling lama itu seminggu lah, tapi biasanya saya jodohin hari Selasa gitu ya, itu hari Jumat sudah berjodoh biasanya ya. Nah, selain itu ya, WP ini fungsinya apa? Fungsinya juga bisa meningkatkan birahi, sehingga pada saat ditaruh di kandang ternak ya, dia langsung memicu ya jantan dan betinanya untuk kawin. Nah, jadi kalau saya biasanya nggak pakai lama tuh ya, taruh di dalam kandang ternak, kita pantau langsung kawin ya, dan gak lama bertelur. Nah gitu ya. Fungsi yang ketiga dari WP ini adalah
ya membuat telur menjadi isi, atau tidak mandul lah bahasanya, betinanya atau jantannya. Jadi dia merangsang supaya telurnya itu isi gitu ya. Nah, karena terkadang kita menghadapi kendala itu telurnya udah diramin 14 hari, kita tunggu ternyata tidak netas. Begitu kita sorot pakai senter, oh ternyata telurnya itu zong ya. Jadi manfaat yang ketiga ya dari WP ini adalah itu membuat menstimulus supaya telur itu menjadi isi gitu. Jadi tidak steril ya. Nah, jadi telurnya itu menjadi fertil gitu bahasanya. Fertil itu artinya subur ya. Jantan dan betina subur sehingga telurnya jadi gitu ya, ada isinya. Nah, gitu. Jadi ada apa namanya? Bakal ya buat menjadi apa namanya anakannya gitu. Oke, ini produk yang pertama, teman-teman harus punya ini ya, dan nanti saya akan demokan bagaimana cara mengaplikasikannya ya pada minuman ya. Nah, yang kedua, jangan pernah lewatkan ini sobat ya. Ini namanya ulat Hongkong ya. Ulat Hongkong ini buat breeding murai ini sangat-sangat bermanfaat ya, sebagai variasi pakan ya, karena ini protein sangat tinggi, dan yang paling penting ini adalah untuk meningkatkan birahi sang jantan. Jadi jantannya itu jadi gacor, karena kalau jantan di kandang ternak itu diam aja tidak gacor ya, itu tidak akan atau akan susah ya menarik betina, dan pada akhirnya betinanya mau dikawinin ya, atau malah mungkin jantannya kurang birahi sehingga dia tidak mau mengawini betinanya. Nah, fungsi ulat Hongkong itu untuk itu ya, pada fase-fase awal murai sudah dimasukkan ke dalam kandang ternak gitu ya, atau pada saat fase-fase di mana setelah anakannya menetas kemudian diambil baru kita kasih ini ya. Ini jangan dikasih terus-terusan ya sobat ya. Begitu kita pantau murainya sudah kawin ya kan, kemudian bertelur, ini di stop ya, karena ini bisa merusak apa namanya murai ya. Apa bahayanya ya, bisa merusak tali pita suara, bisa menyebabkan bulunya rontok ya, karena dia panas ya sobat Ridi. Nah, yang ketiga ya, ini adalah cacing tanah ya. Cacing tanah atau cacing merah ya, yang biasa digunakan untuk mancing ya. Ini pun sangat-sangat bagus teman-teman ya, buat breeding murai ya, buat ternak murai ya. Apa manfaatnya? Nah, kandungan yang terdapat di dalam cacing ini ya bisa membuat murai jantan dan murai betina itu menjadi subur ya. Ya, jadi dia subur sehingga pada saat bertelur ya itu akan jadi ya. Ini versi alaminya dari WP ya. Nah, kemudian yang kedua, ini juga bisa meningkatkan birahi dari jantan gitu ya. Jadi yang pertama tadi meningkatkan kualitas telur, cangkang telurnya jadi kuat juga. Yang kedua adalah jantan ya menjadi birahi dan akhirnya mau kawin. Dan ini pun jangan dikasih terus-terusan. Kalau saya biasanya cukup 1 atau 2 kali ya, setelah kita tahu murai itu sudah apa namanya hendak bertelur, atau setelah menetas kemudian dia mulai angkut sarang. Nah, ini mulai dikasih ya gitu. Jadi satu ini dikasih untuk 2 atau 3 hari biasanya gitu ya, kalau untuk sepasang murai ya. Kemudian yang ketiga, ini dia nih ya, ini namanya sotong ya, atau asinan bahasanya ya. Nah, ini kalau dibuka jadi seperti ini guys ya. Cara pengaplikasiannya nanti ini bisa ditumbuk ya, atau digantung aja guys seperti ini. Ini yang besarnya, versi yang besarnya.
nanti akan dipatok-patok oleh betina ini, ya. Kenapa dia matok-matok ini, ya? Kalau betina sudah matok-matok ini, artinya dia sedang dalam proses pembentukan telur, guys. Artinya dia sudah kawin, ya kan? Kemudian hasilnya ada, ya, kawin. Dari dalam proses pembentukan telur, biasanya betina akan makan ini, guys. Ya. Kenapa dia makan ini? Ya, fungsi dari sotong ini, ya, atau asinan ini adalah untuk memperkuat cangkang telur, guys. Ya, sama untuk mengembalikan kalsium, ya, yang dikeluarkan oleh murai betina untuk membentuk cangkang telur. Ya, kalau nggak dikasih ini, guys, ya, cenderungnya, ya, itu akan menyebabkan telurnya itu menjadi lembut, ya, jadi nggak keras gitu. Akibatnya apa? Akibatnya gampang pecah, karena kaki betinanya pecah, atau begitu keluar dari indukan betinanya, telurnya langsung pecah. Nah gitu ya. Atau yang paling parah, dia pecah di dalam, guys, jadi mati nanti betinanya, ya, gitu. Jadi ini sangat bagus, ya, manfaatnya, dan saya selalu berikan ini, ya. Nah, ini yang keempat, ya, dan yang terakhir adalah, ya, ini ada produk yang namanya kalsinat. Jadi ini bentuknya bubuk, ya, kayak susu gitu, guys. Ini adalah bubuk kalsium, ya, bubuk kalsium untuk bird dan insect. Jadi ini bagus untuk burung. Di sini ada burung murai. Saya pun selalu berikan ini, ya. Ini diberikan, ya, melalui apa? Melalui, nah ini, ulat Hongkong, ya, atau melalui jangkrik. Jadi dituangkan di sini, ya, aduk-aduk gitu, ya. Kemudian nanti ini akan menjadi pakan untuk murai betina. Ya, jadi pada saat sudah kawin, ya, lagi dalam proses pembentukan telur, ya, dikasihlah kalsium ini, gitu, ya. Jadi ini sebaiknya memang kalau teman-teman sebagai pemula, ya, dan takut ada risiko itu telurnya pecah, gitu kan, atau malah tidak jadi telurnya zong, gitu ya, atau ada risiko juga malah tidak mau bertelur, ya, tidak bertelur-telur, ya kan, tidak kawin-kawin, atau tidak jodoh-jodoh murainya, gunakannya 5 suplemen ini, ya. 5 suplemen ini bisa menjadi opsi, ya, yang sangat mudah didapatkan, ya, untuk menghadapi atau mengatasi kendala-kendala yang tadi, ya. Oke, sekarang kita coba aplikasikan, ya, guys, untuk kelima hal ini, ya, suplemen ini, ya. Kita mulai dari yang pertama ini, kita aplikasikan untuk yang WP ini, ya. Oke, ini air minumnya, ya, Sobat Ridi, ya. Nah, kemudian ini kita buka, ya. Kalau kita buka seperti ini, ya, dia ada tutupnya seperti ini. Ini pun jangan lupa tetap selalu dipasang, kalau enggak nanti cepat rusak, ya, isinya. Oke, ini kita buka, ya, kita lihat dalamnya seperti ini, Sobat Ridi. Jadi ini serbuk, ya, serbuk warna kuning, ya. Nah, nanti kita tuangkan ke sini, kurang lebih 1 setengah sendok takarnya lah, tergantung airnya. Kalau segini mungkin 1 sendok, ya. Nanti saya tunjukkan, ya, porsinya, ya. Nah, seperti ini, ya, guys, ya. Kita tuangkan di sini, ya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, aduk-aduk sampai benar-benar larut dan terlihat berwarna kekuning-kuningan airnya, ya. Nah, kita lihat ini, kalau airnya lebih sedikit dari ini, ya, nanti bisa kita kurangin, ya. Sebenarnya ini ada sendok takarnya, guys, cuman hilang, ya. Jadi nanti bisa dibaca sesuai dengan petunjuk untuk takarannya, karena ada di dalam botolnya, ya, di dalam kemasan ini ada cara bagaimana menakarnya, gitu, ya. Nah, ini kita tutup kembali, ya. Ini air minumnya sudah ready, ya, sudah ready. Jadi
ini teman-teman bisa berikan pada saat proses penjodohan ya. Bisa sehari atau dua hari sekali diganti airnya, tapi better setiap hari diganti kalau untuk penjodohan. Sedangkan kalau untuk di kandang ternak ya segini bisa buat 3 hari biasanya ya, kalau saya gitu ya. Nanti diganti lagi gitu ya, sampai murai itu dia bertelur ya. Kalau bertelur udah nggak perlu pakai airin lagi, apalagi udah mengeram ya sampai nanti menetas ya. Kita berikan lagi pada saat apa? Pada saat nanti dia udah mulai persiapan untuk bertelur lagi setelah anakannya kita ambil gitu ya. Nah, ini untuk yang apa namanya WP ya. Sedangkan kalau ulat Hongkong tadi sebenarnya cukup dikasihkan saja ya, tapi kalau sudah murainya itu birahi ya, sudah kawin gitu ya, dan sudah proses pembentukan telur ya, ini udah nggak perlu lagi dikasih gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan ya, ini bisa dikombinasikan dengan kalsinat ini ya. Ini bentuknya serbuk ya guys. Nah, seperti itu kayak susu. Jadi nanti ini cukup kita apa namanya ambil di sini ya, kalsinatnya ya, seperti ini guys bentuknya. Kita campur di sini ya, kita aduk-aduk gini guys. Nah, sampai dia putih ya. Nah, jadi nanti ulat Hongkong ini kita berikan guys di apa namanya kandang ternak ya. Setelah apa? Biasanya kalau saya kasih ini, setelah saya lihat murai betinanya angkut sarang. Jadi ulat Hongkong plus kalsinat ini diberikan ya pada saat kita pantau betinanya sudah angkut sarang. Artinya apa? Artinya dia sudah mau bertelur dan sudah saatnya dikasih kalsinat gitu ya. Begitu pula untuk cacing ini tinggal dibuka aja, dituang aja guys. Satu ini tadi saya bilang bisa buat 3 kali takar ya. Sebenarnya bisa dikasih sekitar 5-10 cacing ya sekali apa namanya takar ya, sehari gitu ya. Nah, ini kalau ini diberikan kapan ya? Diberikan pada saat murai itu dimasukkan ke kandang ternak gitu ya, atau setelah dia ditarik dari anakannya ya. Anakannya diambil supaya dia terpancing lagi untuk kawin dan bertelur, dikasihlah cacing ini ya. Sedangkan kalau ini pun sama dengan tadi yang kalsinat, ini diberikan pada saat mulai sudah angkut sarang ya, artinya dia dalam proses pembentukan telur ya. Nah, jadi lengkap ya. Tadi juga kalsinat sudah saya jelaskan ya. Ini diberikan dalam ulat Hongkong pada saat kapan? Pada saat murai sedang angkut sarang. Jadi ini fungsinya juga nanti untuk memperkuat cangkang telur ya, sekaligus memberikan apa namanya vitamin kalsium ya, kalsium kepada betinanya supaya dia tidak lumpuh ya. Biasanya kalau teman-teman lihat murai itu lagi bertelur tiba-tiba betinanya lumpuh ya, karena kurang kalsium ya. Nah, ini sebagai penambah gitu. Nah, bagi yang tidak mau ambil resiko ya, gunakanlah 5 ini ya, dan itu masih saya gunakan sekarang karena apa namanya, saya pernah dapat pengalaman begitu nggak dikasih ya betinanya lumpuh gitu ya, kemudian telurnya itu nggak netas-netas karena dia lembek gitu ya, lembut, gampang pecah gitu ya, atau murahnya nggak mau kawin-kawin, nggak mau nelur-nelur gitu kan. Nah, jadi lebih aman ya kita kasih gitu ya. Nah, saya rasa cukup sekian ya sharingnya dari kami 3D Murai. Semoga ini bermanfaat ya. Memang tidak mudah untuk mencoba membreeding murai, tapi saya sarankan tetap semangat ya, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Dan tadi yang saya sampaikan ini adalah solusi sederhana ya bagi teman-teman yang menghadapi masalah ya pada saat breeding murai ya, atau ya sebagai antisipasi gitu loh, kalau teman-teman baru mau memulai ternak murai ya. Demikian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3D Murai.